Baik teman pemilih, selamat bergabung bersama II dalam acara Ngopi Ngobrol Asik Pemilu Terkini, podcastnya KPU KAP Magelang. Di sini kita akan ngobrol soal pemilu dalam suasana santai dan tanpa membuat teman pemilih berkerut kening, dijamin ringan, asik namun berisi. Baik, di episode kali ini tidak sendiri, telah hadir di studio Ngopi Ketua KPU Kabupaten Magelang, Bapak Afifuddin SAG. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat ya Pak ya. Oke. 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 Selamat datang di Ngopi, studio Ngopi Pak, podcastnya KPU KAP Magelang. Ini untuk pertama kali ya Pak kita berada di studio ini. Betul, karena podcastnya juga baru. Oke, dan tentu saja Pak Afif sudah siap menjadi teman ngobrol soal pemilu terkini. Pasti siap. Baik, tapi sebelum ngobrol soal pemilu lebih jauh, ada baiknya kita kupas sedikit tentang Pak Afif nih, Ketua KPU KAP Magelang 2 periode. Beliau mengenyam pendidikan pondok pesantren sejak SMP hingga SMA, kemudian lanjut kuliah di S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Adab. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Lulus tahun berapa Pak? Tahun 99. 99, oke. Yang membuat saya dan juga mungkin teman pemilih penasaran nih Pak. Ini kan mondok, kemudian bergelar SAG, ini kan backgroundnya agama ya Pak ya. Tapi kemudian asik berkecimpung di dunia kepemiluan Pak. Ini kisahnya seperti apa ini Pak? Ya orang kan kadang terjebak sama dua huruf terakhiran AG itu, sarjana agama itu. Sebenarnya Fakultas Adab itu kan sebenarnya Fakultas Ilmu Budaya ya, yang di situ juga mempelajari budaya-budaya masyarakat. Karena jurusan saya sastra Arab, jadi mungkin lebih banyak mempelajari bahasa dan sastra Arab. Tapi di balik itu ya kami sebagai mahasiswa aktif di organisasi ya, baik organisasi ekstra kampus maupun intra kampus. Di intra kampus saya sempat menduduki jabatan sekretaris senat di Fakultas Adab. Untuk karir kepemiluan dimulai dari mana nih Pak? Dulu dari Panwas. Kalau kepemiluan ya? Itu saya 99. Jadi relawan clearinghouse pendidikan pemberi suara LKIS Yogyakarta, Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta, bekerja sama dengan The Asia Foundation. Jadi menerbitkan beberapa JHPPS itu menerbitkan beberapa buku kecil, buku saku untuk panduan bagi pemilih tentang demokrasi, tentang kepemiluan dan lain sebagainya. Dan juga melakukan sosialisasi karena waktu itu kan habis reformasi 98 ya, jadi membangkitkan semangat masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan juga hak demokrasinya dalam pemilu 99. Ini kemudian Pak Afif juga kan dikenal dulu juga 2 periode ya Pak ya di Panwas KAP Magelang ya Pak? Sebenarnya kalau di zaman dulu kan nggak ada istilah periode, tapi ad hoc. Ad hoc. Karena Panwaslu itu dulu masih ad hoc, jadi saya masuk tahun 2008 itu sebagai panitia pengawas pemilu Kabupaten Magelang untuk mengawasi pemilu bupati. Waktu itu rezimnya masih pemilu bupati dan wakil bupati, kemudian dilanjutkan pemilu 2009. Jadi kurang lebih ya hampir 2 tahun, di pemilu saya di situ. Kebetulan menduduki jabatan ketua ya, ketua Panwas KAP ini. Apa nih Pak tantangan yang paling membuat gitu di dunia kepemiluan Pak? Ya kalau membaca dinamika dari tahun 99, 2004, 2009 saya kira kedewasaan demokrasi masyarakat semakin baik gitu ya. Ya, kemudian terkait dengan regulasi-regulasi pemilu juga semakin tertata. Jadi mulai dari 99, mulai dari proporsional tertutup, terbuka, dan seterusnya. Mulai duluan ada stimulus accord segala macam, kemudian sampai di sekarang itu kan udah pakai menggunakan sign like gitu. Itu saya kira sangat dinamis ya pergerakan demokrasi Indonesia ya dalam konteks kepemiluan, demokrasi prosedural lah gitu. Demokrasi secara substantif saya kira juga mengalami peningkatan. Harus kita akui bahwa kebebasan berpendapat, bersuara semakin terbuka. Tidak seperti dulu saya zaman aktivisme juga mengalami intimidasi. Jelek-jelek ini juga pernah
pukul sampai robek-robek bajunya, sampai benjut juga pernah itu. Jadi pengalaman tak terlupakan ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, ini bisa diceritakan sedikit aja Pak, ini ada tidak perbedaan vibe-nya antara kemudian pengawas pemilu dan KPU itu Pak? Saya kira kalau semangatnya sih sama ya, untuk menyukseskan pemilu berjalan sesuai rel, sesuai aturan perundang-undangan. Hanya saja kalau beban di pengawas itu kan ganda, harus memahami regulasi betul, sehingga karena dia mengawasi tugasnya, itu dia harus betul-betul menguasai aturan perundang-undangan sampai detail gitu. Dan itu satu. Kedua, dia juga harus berani ketika melihat satu kesalahan, pelanggaran, itu harus berani menindaklanjuti. Jadi kalau ada indikasi mau terjadi pelanggaran tapi belum terjadi, dia juga harus berani melakukan preventif ya, tindakan preventif, mencegah gitu. Nah, itu butuh keberanian. Di situ adalah ujian mental dan ujian psikologis. Harus siap tidak disukai oleh menjadi musuh oleh bersama peserta ya Pak. pemilu terutama kan sekali. gitu. Juga sama kadang-kadang juga oleh apa istilahnya ya, para simpatisan gitu. Karena tugasnya adalah ya bisa jadi ngawasi kesalahan orang gitu. Jangan sampai salah kan tujuannya gitu. Kalau di KPU gimana Pak? KPU lebih dia harus sama sebenarnya. Setiap tingkatan itu harus menguasai aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tingkatannya. Okay. Nah, misalnya kalau PPS ya harus betul-betul menguasai tugasnya sebagai PPS. PPK harus menguasai ya. Kalau PPS, tugas KPPS harus paham. Kalau PPK harus paham tugas PPS, KPPS. KPU harus menguasai semua tugas penyelenggaraan pemilu seluruhnya, terutama di kabupaten ya, tingkat kabupaten gitu. Okay. Nah, juga ada beban secara fisik ya sebenarnya. Secara fisik kan banyak pekerjaan teknis yang sangat memakan waktu, karena memang ketentuan di KPU itu kan hari kalender, bukan hari kerja gitu. Sehingga ya memang jadi penyelenggara pemilu itu sudah konsekuensi, jadi nggak boleh mengeluh. Tantangannya juga lebih berat ya Pak ya? Keluarga juga harus siap gitu. Oke. Yang ditinggalkan gitu. Oke, baik teman pemilih, lumayan panjang ini kisah Ketua KPU Kap Magelang dalam menjalani karir kepemiluannya. Obrolan bersama Ketua KPU Kap Magelang makin menarik dan tentu masih tersimpan topik lainnya untuk kita ngobrol lebih jauh. Namun kita akan jeda sebentar untuk menyimak pesan-pesan KPU berikut ini. Kita makan apa ya? Di tempat langganan kita aja. Boleh tuh, ayo. Kinara and Friend. Kalian apa kabar? Baik. Kamu gimana kabar? Aku baik juga dong. Kalian tahu nggak, awal tahun 2024 ini kan udah ada pemilu. Kalian udah cek DPT kalian belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Kok kamu jadi care sih sama aku? Iyalah, aku harus care. Apalagi ini kan soal menentukan masa depan bangsa kita. Masa nggak care? Pertama kalian buka www.cekdptonline.kpu.go.id. Klik pencarian di pojok kanan bawah setelah mengisi NIK atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di pemilu 2024. Untuk Indonesia. Baik teman pemilih, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Asik Pemilu Terkini, podcastnya KPU Kap Magelang. Masih bersama I dan juga teman ngobrol kita kali ini Ketua KPU Kap Magelang Bapak Afifuddin SAG. Lanjut ke soal pemilu nih Pak nih. Tahapan pemilu ini kan bisa dikatakan terbagi dalam 3 tahapan besar ya Pak. Ada istilah pre-election, in-election, dan post-election. Nah, teman pemilih tentunya juga pengen tahu nih Pak, saat ini sudah ada di tahapan mana kita nih Pak? Jadi tahapan pemilu kan dibagi 3. Yang pertama adalah tahap persiapan. Jadi perencanaan program, anggaran, dan penyusunan regulasi atau penyusunan aturan-aturan oleh KPU dan seluruh jajarannya gitu. Nah, gitu. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Ya, tahap pelaksanaan pemilu mulai dari pemutahiran daftar pemilih dan seterusnya, penetapan daftar pemilih ya, sampai
dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau post Kemudian electionnya sampai rekapitulasi, Oh, nggih. sampai rekapitulasi berakhir di tingkat KPU RI, baru kemudian ada post election tadi, election, atau ya. pas atau istilahnya tahapan Pasca. ya pasca. Pasca Eh, isinya apa coba di penyelenggaraan. situ kita KPU tuh menjalankan tahapan apa aja tuh Pak di situ Pak? Ya kalau untuk yang pertama kan jelas perencanaan program, anggaran dan penyusunan regulasi. Sudah pasti. Kemudian yang berikutnya itu kan seluruh tahapan itu termasuk dalam pelaksanaan, mulai pemutusan daftar pemilih, kemudian apa penetapan logistik. ya, penetapan DPT, DPT, DCT, DCT, DPC, daftar pasangan calon itu, kemudian kampanye, pengadaan dan pendistribusian logistik, kemudian pelaksanaan pemungutan penghitungan suara. Kalau yang post election apa aja Pak? Nanti ada mungkin PHPU itu termasuk post election ya Pak? Ya, perselisihan Hasil hasil pemilu. pemilu atau disingkat PHPU. Perselisihan hasil pemilihan umum PHPU. Oke. Gitu. Baik, ternyata begitu panjang ya Pak ya tahapan pemilu ya Pak. Dan kalau boleh tahu Pak, ini saat ini tahapan yang sedang berlangsung dan apa saja aktivitas yang tengah dilakukan KPU saat ini Pak? Saat ini tahapan yang tengah berlangsung adalah tahapan kampanye. Yang kampanye itu nanti dilakukan oleh partai-partai politik peserta pemilu dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditetapkan, dan sudah diundi nomor urutnya. Kemudian kemarin ada deklarasi kampanye damai itu dan dimulai kampanyenya tanggal 28 November 2023. Kemudian tahapan yang lain yang Untuk kampanye sampai tanggal berapa Pak? sampai tanggal 10 Februari 2024. 10 Februari 2024. Nah, senyampang ini tahapan kampanye berlangsung, KPU juga dalam tahapan pengadaan logistik ya Pak ya? Pengadaan dan distribusi logistik. Dan Ya. antar tahapan ini memang beririsan ya Pak ya? Ya, Jadi- bersama-sama. Karena pengadaan logistik surat suara itu diadakan setelah ditetapkannya DCT dan DPC. DPC itu daftar pasangan calon. DCT Kalau itu DPC daftar calon untuk tetap. pasangan calon Ya. presiden dan wakil presiden. Oke, Mm-mm. oke. Nah itu kemudian satunya lagi ada yang terus berlangsung adalah pemutakhiran daftar pemilih yang mengajukan pindah memilih. KPU kan juga memfasilitasi pemilih dalam rangka mengawal supaya hak pilihnya tidak hilang. Itu adalah bisa memilih di tempat lain selain TPS yang di mana dia terdaftar dengan mengajukan pindah memilih kepada KPU. Ini hanya kepada Tapi KPU dengan saja alasan-alasan pemilih atau yang bisa ke jelas. saluran yang lain Pak untuk mengajukan pindah Ya memilih? KPU dan jajarannya. Jajarannya. Sampai di Oh. tingkat PPS, dari PPS, BPK, KPU gitu. Ini batas waktunya sampai kapan Pak kemudian layanan pindah memilih ini? Ya, kalau saya menyarankan itu sampai sebulan itu sudah jelas lah gitu loh. Supaya enak kita menyusunnya, karena kita kan nanti akan menerbitkan daftar pemilih tetap ini DPTB itu, daftar pemilih tambahan itu kan juga kita cetak. Kalau terlalu mepet misalnya seminggu sebelumnya juga mengganggu proses juga sebenarnya gitu. Ini Walaupun apa itu saja yang perlu ketentuannya juga dipersiapkan Pak kesepakatan. bila ada teman pemilih yang ingin pindah memilih Pak? Cukup yang pertama alasan jelas. Mhm. Alasannya yang harus dipersiapkan. Dia harus jelas pindah kemana untuk apa kan gitu. Sehingga Alasan tidak apa, Pak, sekedar yang bisa diterima jalan-jalan KPU, Pak, atau untuk- rekreasi itu enggak. Oh nggak bisa ya? Ya, iya, tapi pindah misalnya karena faktor pekerjaan atau faktor dia dirawat di rumah sakit. Ya, atau faktor apa? Misalnya dia dalam rangka perjalanan untuk menempuh ujian atau pengantin. Jadi pengantin sudah kadung dijanjikan nanti tanggal 15 itu harus akad nikah pagi sekali di luar pulau. Nah, itu kan susah kalau nggak pindah memilih kan gitu. Oke, Ya tapi oke. bisa itu kayak gitu, alasan-alasan seperti itulah yang Yang bisa diterima ya? sebaiknya Iya, iya. oleh masyarakat dijadikan alasan, bukan wah nanti kita mau apa itu istilah sekarang itu healing. Nah, Oh. alasan-alasan healing itu sebaiknya ditunda dulu itu. Jadi alasan
yang lebih Oke. Dan yang lebih pas gitu. terkait layanan pindah memilih ini, nanti apabila pemilih kemudian benar-benar sudah dapat lokasi TPS yang baru ini, gimana nih Pak? Dengan hak atas 5 surat suara itu apakah tetap atau berbeda Pak perlakuannya? Perlakuannya nanti tergantung pada tempat pemungutan suara di mana dia akan menggunakan hak pilih. Apakah dia itu masih satu dapil atau sudah beda dapil? Kalau beda dapil jelas akan berkurang surat suara yang beda dapil itu. Tetapi kalau untuk pemilihan presiden, wakil presiden itu bisa di seluruh dunia katakanlah itu, di seluruh tanah air bisa, ya secara nasional itu karena dapilnya adalah nasional. Tetapi dia juga bisa di luar negeri pun bisa dia gunakan hak pilihnya untuk milih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Informasi ini kan juga disampaikan kepada pemilih yang mengajukan layanan pindah harus memilih. dijelaskan, dijelaskan supaya tidak gagal fokus nanti, tidak keliru nanti. Dan nanti sepengetahuan dia misalnya ya katanya bisa memilih semuanya ternyata nggak bisa, nanti kan marah gitu. Jadi bisa permasalahan di TPS. Karena itu pindah memilih itu juga berkonsekuensi. Kalau beda dapil maka dia akan berkurang surat suara yang akan dia toblos itu. Kalau DPD itu sepanjang masih satu provinsi masih bisa dia pilih. DPR RI, DPR provinsi tetap basisnya adalah dapil yang sama. Kalau beda dapil maka dia akan dikurangi hak milihnya untuk menggunakan surat suara yang beda dapil itu, tidak boleh. Oke teman pemilih, topik kita makin menarik ini. Tentu makin penasaran dengan topik-topik yang lain. Namun kita akan jeda sejenak setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Berita kok isinya soal politik mulu sih. Ya iyalah, sekarang kan udah masuk tahun politik. Apalagi pemilu sebentar lagi. Memangnya pemilu tuh kapan sih? Aku lupa. Kamu lupa? Kamu kebanyakan baca berita gosip sih. Pemilu itu nanti tanggal 14 Februari 2024. Beberapa bulan lagi kok. Tuh Nat, inget ya, jangan malu-maluin generasi Z lah. Apalagi pemilu 2024 nanti, kita bakal nyoblos untuk pertama kalinya. Inget tuh. Maaf. Ngomong-ngomong, pemilu 2024 nanti, kamu mau nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu nih, aku nyoblos apa enggak ya? Ih, jangan gitu. Kamu punya hak suara buat milih loh. Emangnya suara aku berpengaruh apa? Suara pemilih pemula kayak kita ini banyak berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan golput. Setidaknya kita ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti. Apalagi pilihan kita ini menentukan masa depan bangsa loh. Nah, lagi pula kalau kamu mau ikut berpartisipasi dalam pemilu, itu gampang banget loh. Oke, aku nggak bakal golput nih. Anak muda membangun bangsa, nggak milih, nggak keren. Untuk Indonesia. Oke teman pemilih, kembali lagi bersama II masih dalam acara Ngopi Ngobrol Asik Pemilu Terkini, dan di studio masih bersama II ada Pak Afif, Ketua KPU KAP Magelang. Pak, kita lanjut lagi Pak ngobrolnya Pak soal pemilu terkini Pak. Boleh, Ini ya. Ini kan KPU saat ini sedang menjalankan tahapan kampanye juga ya Pak ya, seluruh tahapan beririsan tadi ya Pak ya. Ya. Nah, di dalam kampanye itu sendiri Pak, untuk KPU, terutama khususnya KPU KAP Magelang, apa nih Pak yang sudah dipersiapkan menyongsong tahapan kampanye? Ya, dalam rangka fasilitasi yang sudah kita siapkan itu fasilitasi dalam rangka kampanye. KPU Kabupaten Magelang sudah menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Magelang 129 ya tahun 2023 tentang titik-titik pemasangan penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Itu yang memang menjadi kewajiban KPU Kabupaten Magelang untuk fasilitasi bagi para peserta pemilihan umum, dan juga ada tempat-tempat yang secara khusus tidak diperbolehkan, itu juga kita cantumkan di situ, sehingga harapan kita dengan regulasi itu nanti pemasangan alat peraga itu bisa kelihatan estetis dan dipandang mata juga enak, tidak mengganggu lingkungan hidup, tidak merusak atau menyakiti pohon. Lalu dipaku di pohon itu kan juga nggak boleh. Ya. Kalau sejauh ini sejauh apa, seefektif apa Pak itu regulasi itu mengatur Pak?
Saya kira kalau efektif dan tidaknya regulasi itu kan juga tidak bisa hanya KPU saja ya, tetapi juga seluruh stakeholder terutama pengawas. Pengawas ini kan juga harus bisa betul-betul mengawasi pelaksanaan ini kampanye, pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye. Kami sudah buatkan regulasinya, sudah buatkan panduannya, katakanlah gitu. Tinggal nanti peserta pemilu itu yang sudah kita juga kasih salinannya dan juga linknya untuk mendownload bisa, itu bisa membaca aturan-aturan itu sehingga masangnya betul-betul sesuai ketentuan. Kecuali masang di tempat pribadi pun itu diatur, harus izin yang punya tanah, ya, yang punya lahan kayak gitu. Nah, kemudian di samping itu kita juga nanti akan menyiapkan jadwal untuk kampanye dalam bentuk rapat umum. Dan itu tentu akan berkoordinasi dengan seluruh peserta pemilu dan juga stakeholders yang akan membantu KPU dalam rangka menyukseskan kegiatan kampanye ya. Misalnya kan dari sisi keamanan TNI, Polri, Satpol PP, kemudian ada juga Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan, terus kemudian dan lain-lain. Jadi dinas-dinas yang terkait yang akan berhubungan langsung dengan penyelenggaraan kampanye, termasuk misalnya dengan PLN pun tetap kita koordinasikan kan dalam rangka pemilu, karena nanti jangan sampai ketika ada kegiatan di sini disiarkan nobar debat itu listrik padam semua di Kabupaten Magelang, kan kasihan, ya kan? Kasihan masyarakat nggak bisa nonton debat yang live gitu kan dari KPU RI, debat pasangan calon presiden wakil presiden, tiba-tiba PLN ada kebijakan pemadaman listrik bergilir. Iya, itu kan kasihan masyarakat nggak bisa melihat. Walaupun bisa buka YouTube, tapi tidak semua warga masyarakat kan bisa muter YouTube karena butuh kuota kan gitu. Jadi kalau nonton di TV kan gratis, nggak butuh kuota gitu. Ini terus ngobrol soal kampanye rapat umum ya Pak. Yeah. Jadi kalau kemudian di wilayah Kabupaten Magelang ada jadwal khusus untuk lokal apa jadwalnya nasional Pak, mengikuti yang ya kampanye? Tentu ada jadwal khusus lokal, tapi harus disinkronisasi dengan jadwal di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, karena bisa jadi ya, bisa jadi ini jadwal ini kan dengan dapil itu berbeda. Dengan dapil kabupaten, dapil RI, dapil provinsi, dapil jadwal kampanyenya presiden bisa aja berbeda-beda gitu. Jadi sehingga harus disinkronkan dulu, jangan sampai nanti ketika terjadi kesamaan tempat dan waktu maka akan terjadi clash. Artinya clash itu takutnya ada bentrokan antar pendukung ya Pak ya? Ya, atau gimana? minimal itu tidak ada clash iring-iringan kedatangan ke lokasi. Ya, kalau sampai ada itu kan nanti berpotensi macam-macam kan. Kadang-kadang yang ikut kampanye juga anak-anak muda. Maksud anak-anak muda di sini kan suka senang lah ceplos-ceplos maksudnya guyon, maunya bergurau tetapi ditanggapi serius. Betul, kan itu sehingga jadi potensi konflik horizontal gitu. Sehingga harus betul-betul ditata baik secara ruang ya, secara lokasi maupun secara waktu gitu. Dan itu akan kita koordinasikan dengan seluruh stakeholders dan juga peserta pemilu. Sudah ada Pak kegiatan untuk kemudian berkoordinasi dengan stakeholder dan juga partai peserta setiap pemilu? tahapan kan kita selalu ya, setiap tahapan pemilu kita selalu berkoordinasi tergantung kaitannya apa stakeholder itu dengan tahapan yang sedang berjalan. Misalnya kalau yang paling utama di pemutahiran daftar pemilih jelas di situ ada Disdukcapil kan itu. Kemudian di kampanye itu sudah banyak pelibatannya. Ada kepolisian, ya, ada kepolisian, ada Satpol Polri, PP, ada TNI, ada Satpol PP, ada Dishub yang harus mengatur lalu lintas rekayasa di lalu lintas di wilayah itu dan seterusnya. Itu juga Dinkes menyiapkan istilahnya emergensi kan untuk kesehatan dan juga ada kejadian yang tidak terduga ya Pak ya. Artinya ready, nggak mesti dia datang di lokasi tapi ready di kantor masing-masing begitu ada kontak, termasuk damkar gitu. Satpol PP kan meliputi damkar gitu. Oke. Pertanyaan terakhir ini Pak. Iya. Apa nih pesan Pak Afif untuk teman pemilih semua dan juga peserta pemilu terkait tahapan pemilu yang saat ini sedang berlangsung Pak? Ya. Kalau
saya pesan saya hanya satu. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih sesuai hati nurani, sesuai pilihan Anda, dengan mantap dan jangan ragu-ragu karena itu merupakan bagian dari keterlibatan Anda untuk menentukan masa depan bangsa ini 5 tahun ke depan. Oke, gitu. terima kasih Pak Afif untuk kebersamaan kita ngobrol soal pemilu terkini. Baik, teman pemilih, ngobrol asik pemilu terkini podcastnya KPU Kap Magelang selesai sudah. Terima kasih untuk atensinya dan selamat berjumpa kembali di episode Ngopi selanjutnya. Tetap semangat, tetap di Ngobrol Asik Pemilu Terkini podcastnya KPU Kap Magelang.